Selamat pagi, salam Franciscus Pace e Bene. Hari ini kita akan mempelajari sejarah Indonesia di tema yang pertama atau bab yang pertama ini kita akan membahas cara berpikir sejarah. 3 subtema yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama tentang pengertian atau konsep dari sejarah itu sendiri. Yang kedua, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dan yang ketiga adalah konsep kronologi dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari sejarah. Jadi sejarah dalam bahasa Arab yaitu syajaratun berarti pohon. Orang Arab mengenal juga kata syajarah anasah yang artinya pohon silsilah. Jadi definisi pohon ini merujuk pada skema silsilah keluarga raja atau dinasti pada masa lalu. Lalu kata syajaratun kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi syajarah. Dan adapun dalam bahasa Indonesia disebut dengan sejarah. Lalu sejarah dalam bahasa Jerman yaitu Geschichte berarti sesuatu yang telah terjadi. Dan sejarah dalam bahasa Belanda yaitu Geschiedenis yang berarti terjadi. Dan sejarah dalam bahasa Inggris yaitu history artinya masa lampau umat manusia. Jadi kata history sendiri sebenarnya diturunkan dari bahasa Latin dan Yunani yaitu historia yang artinya informasi atau pencarian, dapat pula diartikan sebagai ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa pengkajian sejarah sepenuhnya bergantung kepada penyelidikan terhadap perkara-perkara yang benar-benar terjadi. Lalu kata istor dalam bahasa Yunani artinya orang pandai, sedangkan historia artinya ilmu yang khusus untuk menelaah gejala-gejala dalam urutan kronologis. Jadi kuncinya atau kata kunci dari kata sejarah ini sebenarnya adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau manusia. Dan yang menjadi objek dan subjek dari peristiwa sejarah itu adalah manusia. Itu terkait dengan pengertian dari sejarah. Lalu kita akan melihat pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bapak Herodotus. Herodotus mengatakan sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar yang tinggi dan rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Jadi itu menurut Bapak Herodotus. Lalu yang kedua, menurut Ibnu Khaldun. Jadi menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Lalu menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh 2 hal, yaitu sejarah dalam arti yang objektif dan dalam arti yang subjektif. Sejarah dalam arti yang objektif mengacu pada kejadian atau peristiwa dari sejarah itu sendiri. Dan adapun sejarah dalam arti yang subjektif mengacu pada peristiwa sejarah yang ditulis oleh penulis atau sejarawan. Yang berikutnya menurut Muhammad Yamin. Jadi menurut Muhammad Yamin ini, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi menurut Muhammad Yamin. Nah, jika kita lihat dari berbagai bahasa tentang pengertian sejarah, lalu konsep sejarah menurut para ahli, jadi jika kita simpulkan, jadi sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Jadi kejadian atau peristiwa itu adalah peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Itu adalah pengertian dari sejarah.
Yang berikutnya kita akan masuk ke subtema yang kedua, yaitu konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi manusia merupakan objek sekaligus pelaku dalam kajian ilmu sejarah. Berbagai peristiwa sejarah terjadi akibat perilaku manusia. Dengan demikian, sejarah sangat sulit dilepaskan dari kehidupan manusia. Nah, untuk konsep manusia sendiri dalam mempelajari atau dalam kajian ilmu sejarah, manusia adalah sebagai pelaku atau objek sekaligus subjek dalam kajian ilmu sejarah. Lalu yang berikutnya adalah konsep ruang dalam sejarah. Jadi konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah, misalnya ada sejarah lokal, sejarah nasional, dan juga sejarah internasional. Nah, dengan mempelajari sejarah menggunakan konsep ruang, kita akan dapat menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat setempat. Jadi berkaitan dengan konsep ruang ini adalah berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Lalu poin berikutnya adalah konsep waktu dalam kajian ilmu sejarah. Jadi konsep waktu dalam sejarah terbagi dalam 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Akan tetapi konsep waktu pada masa lalu ini juga mempengaruhi peristiwa-peristiwa pada masa sekarang maupun masa depan. Jadi makanya dalam sejarah antara peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi sejarah atau masa lalu dapat dijadikan sebagai pengalaman, masa kini dapat dijadikan sebagai pijakan, dan masa depan dijadikan sebagai sebuah harapan untuk tidak masuk atau tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, atau tidak jatuh ke dalam hal-hal yang kurang baik di masa lalu. Lalu untuk lebih memahami konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah ini, kita akan melihat contoh konkret 3 unsur penting sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, tentang konsep manusia. Berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu dari konsep manusia, yaitu ada Soekarno dan Hatta yang membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu untuk konsep ruang, yaitu tempat terjadinya peristiwa sejarah, adalah bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan untuk konsep waktu yang menandai kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di tanggal 17 Agustus 1945. Jadi itu adalah ketiga perbedaan dari konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah yang ketiganya tidak dapat dipisahkan. Yang berikutnya, kita akan membahas mengenai cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Jadi kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu, dan logos yang artinya uraian atau ilmu. Kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Setiap peristiwa sejarah akan diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan. Ya. Lalu, apa tujuan kita menggunakan konsep kronologi dalam mempelajari sejarah? Jadi tujuan kita menggunakan konsep kronologi dalam mempelajari sejarah adalah untuk terhindar dari anakronisme sejarah. Apa itu anakronisme sejarah? Anakronisme sejarah adalah kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dengan
peristiwa sejarah yang lain. Lalu kita akan melihat cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah ini dengan melihat contoh kronologi dari detik-detik peristiwa proklamasi atau menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945, yaitu kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu atau Amerika. Lalu di tanggal 7 Agustus 1945, yaitu pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu di tanggal 9 Agustus 1945, yaitu kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu atau Amerika. Lalu di tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena kedua kota besar Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Lalu di tanggal 16 Agustus 1945, yaitu peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan terhadap Presiden Soekarno dan dibawa ke Rengas Dengklok. Dan di tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi itu adalah rentetan atau urutan-urutan waktu atau kronologi waktu detik-detik pembacaan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk materi tentang cara berpikir dalam sejarah dengan tema atau dengan subtema yaitu pengertian sejarah, lalu konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah, dan cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya di konsep diakronik dan konsep sinkronik dalam sejarah dan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e Bene.